Selamat datang di video pertama dari seri pembelajaran kita tentang proses desain mekanik. Dalam seri ini, kita akan membahas langkah demi langkah bagaimana sebuah produk teknik dikembangkan, mulai dari menemukan kebutuhan, merancang konsep, hingga mendukung produk setelah diproduksi. Di video pertama ini, kita akan membangun fondasi penting. Kita akan mengenal 6 fase utama dalam desain mekanik yang menjadi peta perjalanan di setiap proyek teknik. Kita juga akan melihat contoh nyata dari dunia industri, yaitu pengembangan CT scanner oleh General Electric, untuk memahami bagaimana teori ini diterapkan. Mari kita mulai perjalanan ini dengan mempelajari kerangka besar proses desain, sebelum nanti mendalami setiap fasenya lebih rinci. Untuk memulai, mari kita kenali dulu landasan utama dari desain mekanik. Setiap proyek desain mekanik dibangun melalui 6 fase utama. Ini bukan sekadar tahapan biasa, melainkan rangkaian langkah penting yang membawa kita dari sebuah ide menjadi produk nyata di dunia. Fase-fase ini dirancang untuk menyempurnakan siklus hidup produk, dari awal hingga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menariknya, proses ini berlaku bukan hanya untuk proyek besar, tapi juga untuk subsistem kecil, bahkan komponen tunggal. Metode ini serbaguna dapat diterapkan dalam inovasi besar maupun perbaikan kecil. Keenam fase ini akan menjadi fondasi utama untuk seluruh pembelajaran kita. Maka, memahami struktur ini dari awal akan membuat proses belajar jadi jauh lebih sistematis. Ingat, desain yang luar biasa lahir dari proses yang terarah dan penuh kesadaran. Kalau kita kuasai langkah-langkah ini, hasil akhirnya akan menjadi produk berkualitas tinggi yang benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna. Yuk, kita lihat lebih rinci bagaimana keenam fase ini membentuk peta perjalanan kita. Sekarang mari kita perhatikan peta besar perjalanan kita dalam desain mekanik. Di slide ini, Anda bisa melihat sebuah diagram alur yang menggambarkan 6 fase dalam proses desain mekanik, mulai dari product discovery di awal hingga product support di akhir. Ini menunjukkan bahwa desain bukan hanya soal menciptakan sesuatu, tetapi juga tentang memastikan produk bisa digunakan, dipelihara, dan bahkan ditingkatkan sepanjang siklus hidupnya. Diagram ini berlaku untuk semua tingkatan produk, baik itu sistem besar seperti kendaraan maupun komponen kecil dalam alat elektronik. Ini menunjukkan bahwa desain bukan hanya soal menciptakan sesuatu, tetapi juga tentang memastikan produk bisa digunakan, dipelihara, dan bahkan ditingkatkan sepanjang siklus hidupnya. Diagram ini berlaku untuk semua tingkatan produk, baik itu sistem besar seperti kendaraan maupun komponen kecil dalam alat elektronik. Sebelum kita masuk lebih dalam ke fase-fase tadi, mari kita lihat contoh nyata dari dunia teknik. Studi kasus kita kali ini berasal dari General Electric, perusahaan yang menghasilkan banyak inovasi, termasuk CT scanner berbasis sinar X. Sebuah CT scanner bukan hanya mesin tunggal, tapi sistem kompleks, terdiri dari gantry, yaitu struktur melingkar tempat tabung berputar, meja pasien, tabung sinar X, dan detektor. Menariknya, tabung sinar X di dalam gantry ini bisa berputar hingga 120 putaran per menit, menghasilkan gaya sentrifugal yang sangat besar. Bayangkan seperti ember air yang berputar kencang, gaya sentrifugal mendorong air keluar. Begitu juga dengan gaya yang bekerja pada komponen mekanik di dalam gantry. Perhatikan gambar CT scanner dari GE Healthcare yang ada di slide. Ini membantu kita membayangkan bagaimana semua komponen mekanik dan elektronik harus dirancang dengan presisi tinggi. Contoh ini menunjukkan bahwa teori desain mekanik benar-benar diterapkan dalam produk-produk penting di dunia nyata. Mari lanjutkan dengan mengintip lebih dalam ke dalam struktur gantry CT scanner. Sekarang kita akan melihat lebih dekat ke dalam gantry, jantung mekanik dari CT scanner. Di dalam gantry ini ada 3 komponen utama, rangka utama, tabung sinar X, dan detektor. Tabung sinar X biasanya ditempatkan di posisi jam 1, sedangkan detektor di posisi jam 7, jika Anda membayangkan sebuah jam analog. Lihatlah gambar bagian dalam gantry CT di slide ini. Anda bisa membayangkan bagaimana semua komponen itu ditempatkan dengan keseimbangan sempurna agar dapat berputar dengan cepat namun stabil. Karena putarannya sangat cepat, desain struktur internal harus mampu menahan beban dinamis besar yang terus berubah selama operasi. Ini memperlihatkan tantangan desain nyata antara kekuatan, kestabilan, dan kebutuhan operasional mesin medis modern.
Setelah memahami struktur fisiknya, mari kita lihat bagaimana prinsip kerja CT scanner menghasilkan gambar medis yang sangat detail. Setelah memahami fisik gantri, mari kita telusuri prinsip kerja CT scanner. Pada dasarnya, tabung sinar X memancarkan sinar yang menembus tubuh pasien, dan sinar ini ditangkap oleh detektor di seberangnya. Seluruh data dari detektor kemudian dikumpulkan, lalu diproses oleh komputer untuk membentuk gambar solid dari organ tubuh. Gambar prinsip kerja CT scanner di slide ini memperlihatkan alur sederhana, dari pancaran sinar, penangkapan data, hingga penciptaan gambar digital. Ini adalah transformasi energi mekanik dan listrik menjadi informasi visual. Teknologi tinggi yang memudahkan dokter membuat diagnosis. Visualisasi ini membantu kita memahami hubungan antara desain mekanik dan hasil klinis yang dihasilkan. Nah, sekarang kita akan menyelami tantangan desain lebih dalam, terutama dalam mengelola beban ekstrim di komponen utama CT scanner. Mari kita lanjutkan dengan memahami tantangan desain industri yang sebenarnya. Dalam CT scanner, tabung sinar X berputar dengan kecepatan luar biasa, mencapai 10.000 putaran per menit, dan itu terjadi di dalam ruang vakum. Bantalan yang menopang tabung harus beroperasi dalam suhu ekstrem, sekitar 450 derajat Celcius, suhu setara dengan oven industri. Mengembangkan sistem seperti ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Dibutuhkan kolaborasi lintas disiplin, teknik mesin, elektronik, termal, hingga ilmu material. Proyek pengembangan seperti ini bisa memakan waktu bertahun-tahun dan melibatkan ratusan teknisi dan insinyur dari berbagai bidang. Tapi yang menarik, tak peduli seberapa rumit proyeknya, struktur desain mekanik tetap mengikuti 6 fase utama yang tadi kita pelajari. Inilah mengapa memahami kerangka desain dari awal menjadi kunci sukses. Tanpa proses yang terstruktur, mustahil menghasilkan inovasi yang kompleks dan andal. Ini menjadi pengantar yang sempurna untuk kita mulai membahas fase pertama secara mendalam. Kita sudah menyelesaikan video pertama. Hari ini kita telah melihat bagaimana struktur 6 fase desain mekanik digunakan dalam proyek nyata, seperti CT scanner buatan General Electric. Kita juga menyadari bahwa di balik setiap produk hebat, tersembunyi kerja keras lintas disiplin, dokumentasi rapi, dan inovasi berkelanjutan. Semua ini bermula dari satu langkah sederhana namun krusial, menemukan kebutuhan produk yang tepat. Di video berikutnya, kita akan mulai menyelami fase product discovery, memahami dari mana ide produk berasal, dan bagaimana memilih proyek yang paling layak untuk dikembangkan. Tetap ikuti seri ini, karena perjalanan kita baru saja dimulai.